Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau membuat segmen baru, yaitu segmen mancing. Segmen mancing ya, tapi tetap segmen yang berkebun di rumah atau berkebun di atap rumah itu tetap ada ya, tetap ada. Di sini saya mau nambahin segmen baru lagi, yaitu tadi segmen mancing. Nanti saya rencananya itu mancing di sekitaran danau. Kebetulan saya tinggal di Bandung, ya, jadi walaupun saya asli Malang, Arema, salam satu jiwa. Jadi saya tinggal di Bandung udah lama. Jadi rencananya saya itu mau paling ya sekitaran Waduk Saguling, jadi sekitaran danau lah paling nanti saya itu sekitaran Danau Saguling, Danau Cirata, sama yang di Purwakarta itu apa namanya, Jatiluhur. Itu waduk ya, itu danau. Nah, target saya nanti itu ya sekitaran ikan nila, bawal kalau ada, ya, patin ya. Kebetulan di Saguling sama Cirata Jatiluhur itu patinnya juga lumayan banyak ya, patin ya sekitaran 2 sampai 15 sampai 20 kilo lah antara itu. Jadi range-nya yang 2 kilo, yang 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo patin. Yang target saya itu. Terus untuk yang di Jatiluhur, Purwakarta itu nanti ya mudah-mudahan ada rezekinya ya, ada jodohnya. Target saya di Jatiluhur itu aligator ya, karena di Jatiluhur itu katanya sih sampai sekarang aligatornya itu yang jenis segar ya, itu katanya masih banyak ya. Itu bagi masyarakat sana, terutama yang punya keramba ikan di Jatiluhur, itu mereka menganggapnya ikan hama ya, karena ngerusak apa itu waring. Jadi jaring keramba itu, nah itu suka dirusak tuh sama ikan aligator. Nah itu nanti kalau misalkan masih ada, nah saya pengen ngeburu itu aligator. Nah di perkenalan segmen baru ini di channel saya ini ya, segmen mancing. Oh iya, jangan lupa ini channel baru saya. Channel yang dulu itu tentang vape ya, itu udah saya tutup. Jadi saya bikin channel baru ini tentang gardening dan fishing ya. Jadi berkebun di rumah sama mancing. Nah bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, biar nanti nggak ketinggalan video-video baru dari saya. Nah, setelah perkenalan ini saya juga mau sedikit aja ya mereview joran yang baru aja saya beli gitu. Karena joran yang lama saya patah gitu. Patah karena joran saya yang lama itu bahannya karbon biasa. Jadi pas saya mancing di Saguling itu, tepatnya di dekat bunker, tapi bukan pas di bunkernya ya, di dekat bunker Kopassus Batu Jajar. Nah, itu saya mancing di situ, dapat patin. Nah ternyata joran saya yang dulu itu dari karbon kan nggak kuat ngangkat. Jadi kayaknya patinnya itu mungkin di atas 10 kilo mungkin. Sedangkan joran karbon saya sebelumnya itu maksimal 5 kilo. Patah. Ya udah lepas lah. Makanya ini saya beli joran baru lagi. Karena kapok pakai karbon ya. Jadi saya beli fiber solid. Nah gitu, mudah-mudahan insya Allah kuat gitu ya. Ini saya pakai jorannya. Nah ini kelihatan ya. Nah, saya pakai dari Tornado seri Galactic Spin 180. Jadi ini saya putih.
Ini gagangnya nih. Nah ini sekitar 63-an lah ya, 63-an lah handle-nya ini, gagangnya. Untuk bilah rodnya atau jorannya ini fiber solid ya, fiber solid bening. Saya ukur dulu. Dari batas drat ya, karena ini pakai drat, dari batas dratnya sekitar 117 cm. Ini 117 cm, sama tadi handle-nya ini 63 ya tadi. Jadi total 180 cm ya, benar ya. Jadi sesuai lah. 180 cm. Sistem drat. Ini kalau saya tunjukin nih, bentar. Gak ribet ya, panjang. Nah ini kelihatan ya. Tuh sistem drat. Ini bahannya mungkin stainless ya. Kalau besi kayaknya nggak mungkin. Karatan ya kalau besi. Mungkin ini stainless ya. Ada drat ya. Kedengaran ya. Bisa pakai apa ya? Coba pakai ini. Tuh. Ya. Ini sistem spin ya. Jadi realnya real spin ya. Oh, ada tulisannya juga nih. Nah, kelihatan nggak? Ah, tuh. Ya. Bahannya ini dudukan spin realnya ya, yang biasa. Mudah-mudahan kuat. Mudah-mudahan. Soalnya biasanya yang kalah ini nih kalau mancing ikan gede ya, atau ikan monster. Jadi two section ya, Galactic Spin yang seri 602. Jadi buat teman-teman yang mau beli silahkan cari sendiri, namanya Tornado Galactic. Nah ini yang jelas nih, kelihatan nih mana. Nah ini namanya nih Tornado. Nah ini brandnya ya, Tornado, serinya Galactic Spin 180. Kalau mau dipakai casting mana sih? Nah ini spesifikasinya ya. Jadi 100 sampai 200 gram kalau mau casting ya. Tuh. Wih, fokus. Dodol. Nah, tuh. Ya kurang lebih sebegitu. Terus ini juga bentuk ringnya juga kayak bentuk ring untuk rod atau joran casting ya. Tuh. Ya. Bentuk ringnya. Tapi ini si keramiknya ini bukan ini sih, bukan Fuji ya. Kelihatan banget bukan Fujinya. Ring biasa lah. Ring biasa cuman ya sosok lah, lumayan lah. Mudah-mudahan awet. Nah, jadi bentuk ringnya kayak mirip kayak casting ya. Emang buat casting mungkin ya. Jadi casting spin ya. Jadi pakai real spin ya. Tuh. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ring. Ini kalau saya tunjukin nah. Ini juga sistem drat. Dia udah mantap ya, udah sistem drat tuh, jadi kuat. Kalau yang slope biasa gitu, apa namanya istilahnya ya, itu kadang kalau kita cabut pasang, lama-lama longgar ya nanti ininya tuh, selongsongnya itu. Nah ini selongsong itu suka longgar nih, bahkan lepas biasanya gitu. Nah kalau drat gini kan kuat ya, tuh. Ini sistem drat ya, kelihatan tuh, jadi muter ya. Tuh, jadi ini kalau dipasang
Nah gitu ya, so, tinggal ini diputar, udah siap mancing. Nah gitu ya. Nah ini masih cabut dulu. Masih perawan nih, masih rapet. Ini fiber solid ya, fiber solid. Jadi insya Allah kuat buat narik 10 kilo, 20 kilo patin ya. Cuman kalau hitungan strike ikan itu, misalkan contohnya misalkan patin 10 kilo nih, patin 10 kilo, bobot murni ikannya ya. Nah, belum lagi nanti kalau ikannya ada tekanan air ya, kalau ikan masih di air itu biasanya ada tekanan antara dia di bawah atau di atas. Misalkan tekanan di dalam air sekilo 2 kilo gitu ya. Tuh. Belum lagi kalau ikannya berontak, masih awal-awal strike itu biasanya kan ikan yang namanya strike ya, strike itu kan nyerang ikannya, berontak gitu. Nah, kalau ikannya masih berontak awal-awal tuh narik kan dia tuh ke depan, ke kiri, ke kanan gitu kan, ke bawah gitu. Itu ada tekanan lagi gitu. Misalkan setengah kilo, sekilo, 2 kilo, tinggal jumlahin aja. Jadi misalkan ikannya 10 kilo, tekanan dalam air 2 kilo, tekanan energi atau tenaganya si ikan buat berontak, buat kabur 2 kilo misalkan. Jadi berapa tuh? 14 kilo tuh kan. Jadi cara ngitung bobot apa ya, cara ngitung berat tarikan ikan tuh kayak gitu. Jadi jangan ngitung, oh ini ikan 5 kilo, bukan gitu ya. Ada tekanan air, ada tekanan energi ikan yang buat kabur gitu. Nah, kembali lagi ke rod atau joran. Ini kenapa saya pilih joran fiber solid ya, karena itu tadi pengalaman sebelumnya, trauma saya pakai karbon. Karena saya jujur, saya itu orangnya kalau mancing itu nafsuan, dipegang buru-buru, wah nyentak gitu ya. Nah, kalau fiber inilah, fibernya kan insya Allah kuat gitu ya, dia sampai melengkung sekalipun. Oh iya, ini sebenarnya saya nyari rod fiber solid dari Tornado Galactic Spin ini. Sebenarnya saya beberapa bulan lalu itu saya keinspirasi sama video di YouTube. Jadi ada YouTuber pemancing juga di YouTube. Dia ngetes fiber solid ini buat narik mobil minibus, ya, minibus sekelas AF atau Sen atau R kayak gitu ya. Cuman dia pakai bukannya 180 nih, dia pakai kalau nggak salah yang lebih kecil ini tuh nggak tahu 165 atau 168 gitu ya. Dia pakai yang panjangnya lebih pendek dari ini. Dia pakai buat narik mobil. Saya pikir wah kuat juga nih gitu. Nanti saya kasih linknya di deskripsi deh nanti. Dia ada salah satu YouTuber yang ngetes rod ini narik beban mobil, bukan ditarik ke atas ya, tapi mobilnya ditarik maju gitu. Dan sebenarnya ada beberapa sih YouTuber, cuman yang saya lihat benar yakin ya ada satu YouTuber yang ngetesnya wah benar kuat gitu. Tapi ya lagian juga yang namanya rod atau joran fiber itu memang ya terkenal kuat ya, jadi kemungkinan patahnya tuh kecil banget. Dia soalnya lentur tuh, beda sama karbon ya, tuh lentur banget. Ini saya ya percayalah gitu sama fiber solid, walaupun memang ini kalau dipakai casting berat ya. Berat, ininya aja udah berat ya, apalagi ininya gitu. Ini berat kalau pakai casting atau jigging ya. Kalau mau jigging di ini juga rencananya nanti saya mau pakai untuk surf atau rock fishing ya, rock fishing di karang pantai. Kalau pakai jigging memang berat sih. Ini namanya fiber solid ya, resiko.
nggak apa-apa, yang penting kuat gitu. Terus ini sama satu lagi saya pakai reelnya untuk pasangan rod atau joran ini ya. Ini saya pasangannya pakai reel. Nah ini kelihatan nggak ya? Ya kelihatan tuh. Yukon Latte 6000 ya, yang ukuran 6000, yang size 6000. Kenapa saya pilih Yukon Latte? Nah ini kasusnya sama kayak waktu ini joran atau rod ya. Kenapa saya pilih reel Yukon Latte? Saya juga keinspirasi dari YouTuber juga, namanya Gudang Pancing. Nah, teman-teman yang udah pemancing mania nih pasti udah tahu ya channel Gudang Pancing. Bang, nanti saya cantumin deskripsinya kok di ini linknya, tenang aja bang. Jadi saya inspirasi dari abang yang di channel Gudang Pancing tuh. Penasaran gitu saya tahu. Saya beli reel ini Yukon Latte ini, dapat bonus pelampung tapi kecil banget ya, lumayan. Dapat pelampung kecil 2 biji. Nah ini tuh ya, inspirasi dari abang di channel Gudang Pancing. Di situ saya lihat apa namanya, kan di situ sama si abangnya dibongkar tuh, dibongkar. Jadi kita bisa lihat dalamannya kan. Kalau di sini saya nggak akan bongkar ya, karena ya males aja bongkarnya. Kalau pengen lihat dalamannya, nanti teman-teman bisa cek aja di channelnya Gudang Pancing ya, cari aja di YouTube Gudang Pancing. Di situ ada si abangnya ngebongkar reel ini. Ya, nanti teman-teman bisa melihat dalamannya seperti apa, build quality seperti apa, kekuatan si plastiknya ini nih. Nah ini. Terus sama si abangnya juga dites, kalau nggak salah 76 ya ini plastik kekuatannya tuh 7, iya 72, 76 ya. Jadi kalau build quality-nya udah di atas 70 ya bagus ya, harusnya kuat ini. Nah, kan yang paling rawan biasanya kalau narik ikan monster atau ikan babon, ini T-nya yang rawan kan suka maju peletup patah ya. Ini juga handle-nya udah power handle tuh ya, tuh. Udah power handle bos tuh ya, pas ya kencengin tuh, mulus banget. Ini kenapa saya ngambil yang 6000 ya, karena tadi itu, karena target saya ikan babon, ikan patin sama aligator. Bos, coba dengerin nih. Aduh, tuh mantap bos. Ini kalau nah dengeran ya, nyaring tuh. Oh iya, ini spesifikasinya spesifikasi line capacity. Nah ini line capacity-nya nih, mana? Nah, baca aja sendiri ya, kelihatan nggak tuh silau. Nah gitu, baca sendiri atau di pause deh videonya, di pause ya tuh. Oke bos, rasionya 5,2 banding 1 ya untuk 1 kali putaran tuh. Kalau jumlah biring, jujur saya nggak yakin jumlah biringnya. Ini kan putarannya di sini 12 plus 1, jadi 13 biring ya. Soalnya yang udah juga kalau reel murah itu
Gak yakin saya. Ditulisnya 10 bearing padahal 5 gitu. Ditulisnya 13 bearing padahal 6 gitu. Jadi nggak yakin juga, tapi nggak apa-apa lah. Terus saya udah sebelumnya udah ngeliat di channelnya Gudang Pancing. Ya, memang build quality-nya kalau saya lihat memang bagus gitu. Jadi walaupun harganya murah tapi nggak murahan gitu ya. Ini nanti rencananya bakalan saya isi senar lainnya itu, tapi saya belum beli leadernya ya, baru beli senarnya. Leadernya gampang. Ini senarnya bakalan saya pakein ini. Nah, ya. Saya pakai Awashima 8 rajutan atau X8 ya, jadi 8 rajutan. Saya pakai yang 0,3 mili untuk beban maksimumnya 30 sekian kilo. Pakai merek ini yang 300 meter ya. Jadi kalau reel ini kan tadi land capacity-nya udah berapa tadi? Ya apa sih? 0,4 itu muat 240 meter. Ini 0,3 paling ya bisa masuk sekitaran 260 sampai 300 kurang lah ya, 300 kurang dikit lah meter ya, 250-an lebih lah meter masuk ke sini untuk line ini ya, senar ini braid ya. Tuh ceritanya asik loh, bener mulus banget. Wih bos. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran pengen lihat dari deket ya, biar yang jelas banget. Nah gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen beli ini, yang belum beli ini terus pengen beli, nah ini penampakan dari dekatnya kurang jelas. Nah gitu tuh ya, ini dragnya ya, kan jarang-jarang tuh yang review reel diliatin dari dekat banget kayak gini kan. Ya tuh bagus sih ini. Ini bukan bearing ya, tapi biasa, bukan bearing tapi mulus sih. Tuh ya. Ini udah power handle. Tuh. AT 6000. Ini lock penguncinya. Nah, ini kelihatan ya penguncinya. Nah, tuh. Oke, tuh. Sini juga ada, oh ini tuh ada namanya tuh ya, Yukon. Banyak yang bilang kalau Yukon latte ini mirip Daimos katanya. Daimos yang lama tuh. Nggak tahu juga sih, soalnya saya juga belum pernah pakai Daimos ya. Cuman banyak yang bilang kalau real Yukon latte ini mirip Daimos. Tuh ya, kelihatan ya. Tuh. Ini penampakannya dari dekat nih. Jarang-jarang tuh yang review diliatin deket banget kayak gini. Ini juga kalau saya buka, ini power handle tuh ya, tuh ya.
mana sih kamera? Nah. Oh, mantap rek, nggak boys ya opo coba ya itu. Terus gimana sih, nah, terus udah sih cuman itu. Oh, kalau untuk ikan kecil saya pakai pancing biasa ya, pancing apa namanya, pancing yang 80 ribuan itu. Jadi saya pakai 2 pancing nanti, itu 2 set pancing, yang ini, nah ini sama set pancing lagi, satu lagi itu untuk yang 80 ribuan, itu untuk mancing ikan kecil lah, kayak nila, mas, kayak gitu lah, bawal gitu. Saya cuman pakai 2 set pancing aja. Atau kalau di laut yang set pancing kecil ini untuk nyari bait ya, untuk nyari umpan di pinggir-pinggiran gitu. Nah ini reelnya juga reel ukuran 200 pakai Audrey. Lumayan lah. Ini pendek nih, cuman berapa ini, 120 cm. Ini juga fiber nih. Ini kalau di danau ini nanti saya pakai buat nyari nila, mas, bawal ya. Atau gabus lah paling. Kalau di rock fishing di pantai ya, atau di laut untuk rock fishing atau shore fishing, nanti ini saya pakai buat nyari umpan ikan kecil gitu. Mantap. Juga kemarin beli timbangan digital ya, nanti kalau dapat ikan monster, ikan gede, saya timbang, nanti saya tunjukin ke teman-teman. Tuh, timbangan digital yang murah aja sih, yang apa nih, kemarin beli 80 ribuan juga kalau nggak salah. Tuh ya, timbangan biasa yang 80 ribuan. Ini buat kalau dapat ikan gede tuh. Buat show off lah istilahnya. Lumayan lah ya, paling itu sih kelengkapan untuk persiapan mancing saya di segmen yang baru ini ya, segmen mancing. Paling saya mulai mancing itu sekitaran hari Sabtu atau Minggu lah, nanti saya mancing yang dekat aja dulu dari rumah, Saguling. Kebetulan rumah saya sama Saguling itu dekat ya, nggak terlalu jauh tuh. Nanti dari Saguling nanti ada video juga, saya buatkan video juga nanti untuk ke sekitaran Danau Cirata sama Jatiluhur. Target saya yaitu tadi, target utama saya itu patin sama aligator gar. Untuk target-target biasa ya standar lah, ikan nila kayak gitulah. Untuk surf atau rock fishing paling saya nanti tapi itu bakalan jarang banget saya buat ya, karena cukup jauh dari rumah. Paling di sekitaran Pantai Jayanti, Rancabuaya ya, sekitaran situlah, Santolo paling juga. Kalau saya mudik, kalau saya kebetulan lagi mudik ke rumah mertua ya, kebetulan rumah mertua saya itu di Kebumen ya. Kalau di Kebumen itu dari rumah ke pantai itu dekat ya, jadi pantainya juga banyak gitu. Paling nanti kalau di Kebumen dekat rumah mertua itu paling di sekitaran Pantai Menganti ya,
Pantai Menganti, ada banyak pantai lah pokoknya. Terus ada Teluk juga. Nah itu Teluk, kalau di Teluk Teluk bibir pantai itu biasanya kan menjorok gitu ya. Kalau Teluk itu biasanya banyak banget ikannya tuh. Terus Teluk itu biasanya rock fishing ya jenisnya ya. Jadi paling targetnya ya sekitaran kerapu dan teman-temannya lah gitu. Syukur-syukur ada GT nanti saya surf atau rock fishing saya pakai yang ini ya, pakai yang Tornado Galactic. Cukuplah segini, walaupun sebenarnya kurang panjang sih tapi nggak apa-apa lah, cukup. Tinggal nyari posisi yang pas di karang-karangnya itu. Oke, paling segitu dulu videonya. Sekali lagi saya ingetin, terima kasih udah nonton video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like video ini. Kalau teman-teman suka, bagikan juga. Silahkan komentar di bawah kalau ada masukan atau kritikan, karena ya dukungan teman-teman semua ini ya jadi semangat buat saya juga untuk membangun channel ini dari nol lagi. Oke. Oke, segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.